Tentang pembagian tauhid, ini ulun-ulang kembali, memang tidak ada pembagian tauhid dengan 3 jenisnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun makna yang terkandung dari 3 pembagian tadi itu maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan 3 jenis tauhid ini semuanya dalilnya ada di surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan dengan izin Allah dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan bukan untuk mencari dunia, namun mencari warisan para nabi, yaitu ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk menuntut ilmu agama sampai meninggal dunia, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Insyaallah setiap malam Senin kita akan membaca sebuah kitab Tauhid, ya, kelanjutan dari Usul Ats-Tsalatsah. Sebenarnya ada 2 kitab lagi setelah Usul Ats-Tsalatsah karangan Syekh Muhammad At-Tamimi. Jadi urutannya sebenarnya setelah Usul Ats-Tsalatsah itu adalah Qawaidul Arba', 4 kaidah. Namun karena itu ulun kajian di As-Salam Samsat, jadi langsung loncat Kitab Tauhid, ya, karangan beliau juga. Sesuai dengan namanya Kitab Tauhid, maka kitab ini pasti mengupas tentang masalah tauhid atau akidah. Namun kitab tauhid ini secara khusus dia mengupas tentang tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Secara khusus dan terperinci membahas tentang tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Yaitu apa yang dimaksud dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah? Yaitu seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Maka kitab ini secara khusus dan mendetail membahas tentang tauhid tersebut, walaupun juga beliau mengupas juga tentang tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Namun tentunya topik utama dalam kitab beliau ini adalah tentang tauhid uluhiyah, yaitu seorang hamba harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah. Entah ibadah doa, minta tolong, ya, salat dan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa demikian? Buku ini beliau bahas pokok utamanya adalah tentang tauhid ibadah, dikarenakan problem yang timbul di zaman beliau ketika itu banyak penyimpangan dalam masalah bab ini, yaitu dalam tauhid
uluhiyah atau tauhid ibadah. Banyak sekali di zaman beliau yang mana mereka berdoa kepada Allah namun juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena banyaknya penyimpangan dari sisi jenis tauhid ini, maka keluarlah kitab beliau yang bernama Kitabut Tauhid. Kemudian ada beberapa keistimewaan dari kitab beliau ini, Kitabut Tauhid ini. Yang pertama adalah kitab beliau ini ringkas dan padat. Jadi kalau pian misalnya punya kitabnya, dulu pernah dibagikan ya, kitab tauhid itu ringkas dan padat, menyebutkan ayat, hadis, kemudian perkataan para ulama. Itu isi dari kitab beliau, tidak panjang lebar tentang penjelasan beliau. Jadi beliau menyebutkan tentang ayat, kemudian Quran, kemudian hadis, kemudian adalah perkataan para ulama. Jadi kitab-kitab beliau itu ya sebagaimana kitab-kitab sebelumnya seperti Usul Salasah, Qawaidul Arba atau Usul Sittah itu syarat dengan dalil. Kemudian karena kitab beliau ini ringkas dan padat dan juga berisikan dalil Al-Qur'an dan hadis dan juga perkataan para ulama salafus saleh, maka tidak heran ada di antara para ulama yang menyatakan bahwa metode kitab ini yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini seperti metodenya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kalau pian perhatikan kitab Sahih Bukhari, itu beliau menyebutkan bab, kemudian baru dalil. Bab, dalil. Terkadang Imam Bukhari juga menyebutkan perkataan para sahabat, perkataan para ulama salafus saleh. Nah, begitu pula juga kitab ini. Ketika beliau menyebutkan babnya, judulnya, kemudian langsung dalil. Ayat Quran, hadis, kemudian juga adalah perkataan para ulama salafus saleh. Kemudian keistimewaan yang kedua, kitab ini menjelaskan secara detail tentang permasalahan-permasalahan terkait tauhid uluhiyah. Jadi secara khusus kitab ini menjelaskan dan detail tentang permasalahan-permasalahan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu seseorang ketika beribadah kepada Allah maka ibadah tersebut dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga permasalahan tentang macam-macam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, karena sebab inilah kitab beliau ini detail menjelaskan permasalahan tauhid uluhiyah dan juga macam-macam kesyirikan, maka sebagian ulama menyatakan bahwa kitab tauhid yang kita akan baca ini adalah termasuk kitab yang terbaik, yang pernah ada. Dan juga dikarenakan para ulama terdahulu sebelum beliau ya, mungkin mereka ketika mengarang kitab tauhid tidak menghadapi model-model kesyirikan yang ditemui di zaman beliau. Karena beraneka ragam bentuk kesyirikan di masa beliau, lalu timbullah kitab ini dalam rangka menjelaskan dan membantah kesyirikan-kesyirikan tersebut. Jadi sebelum beliau Syekh Muhammad At-Tamimi ini, para ulama itu sebenarnya sudah banyak karangan mereka pembahasan tentang masalah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan yang lainnya. Ada beberapa ulama yang mengarang kitab tauhid sebelum beliau ini, namun tidak terperinci, tidak detail. Terkadang terpisah di berbagai macam kitab mereka, seperti kitab karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi terkadang pembahasan tauhid beliau itu terpencar di kitab-kitab beliau, tidak dalam satu bentuk kitab yang khusus. Berbeda dengan kitab tauhid ini yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, itu detail pembahasannya tentang tauhid uluhiyah. Ada beberapa ulama yang hidup sebelum beliau ya, seperti Al-Imam Al-Maqrizi ya. Beliau adalah ulama yang wafat pada tahun 845 Hijriah, berarti abad ke-9. Dan beliau termasuk salah satu ulama yang bermadzhab Syafi'i. Di antara kitab beliau yang membahas tentang tauhid uluhiyah adalah Tajridut Tauhidil Mufid. Ada nama kitab beliau Imam Maqrizi dengan judul Tajridut Tauhidil Mufid.
artinya adalah pemurnian tauhid yang bermanfaat. Jadi beliau banyak membahas di kitab beliau ini tentang tauhid uluhiyah, Seperti misalnya di dalam kitab beliau menyebutkan tentang tauhid uluhiyah, kata beliau, kaqaulihi ta'ala iyyaka na'budu fa innahu yanfi syirkal mahabbah wal ilahiyah wa qaulihi wa iyyaka nasta'in fa innahu yanfi syirkal khalqi war rububiyah. Jadi pembahasan tentang tauhid uluhiyah, rububiyah itu sudah ada sebelum adanya Syekh Muhammad At-Tamimi. Maka jangan sampai dikatakan pembagian tauhid kepada rububiyah, uluhiyah, asma sifat itu terjadi di zaman beliau atau beliau yang membagi pertama kali, maka jawabannya tidak. Sebelum beliau pun ada yang sudah membagi. Tentunya pembagian jenis tauhid ini sesuai dengan dalil. Kita katakan memang benar bahwa pembagian tauhid ini tidak ada di zaman Nabi. Nah, kemudian pertanyaannya apakah salah? Maka jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena pembagian jenis tauhid ini sesuai dengan dalil. Sebagaimana kalau kita belajar ilmu tajwid, ilmu nahwu, sharaf, tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi tidak ada istilah iqlab, ikhfa, fa'il, maf'ul bih, tidak ada usul fikih, tidak ada qawaid fikih, tidak ada. Namun kaidah yang dibikin oleh para ulama sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil. Jadi istilah yang baru, namun makna dari istilah itu benar sesuai dengan dalil. Maka kalau seandainya tidak boleh, maka tidak ada yang namanya ilmu tajwid di zaman Nabi, tidak ada istilah itu, iqlab, izhar. Namun para sahabat ketika mereka baca Quran sesuai dengan kaidah tajwid, para sahabat tidak tahu ini hukumnya iqlab, ikhfa, izhar, karena memang tidak ada istilah tersebut di zaman Nabi. Namun ketika mereka baca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, maka timbullah ulama-ulama setelahnya yang mana mereka membuat istilah yang baru dalam rangka apa? Memudahkan orang memahami membaca Al-Quran. Maka timbullah ilmu-ilmu yang istilahnya baru namun maknanya sesuai dengan dalil. Ini sama dengan pembagian kitabut tauhid. Pembagian tauhid, ada uluhiyah, ada rububiyah, dan asma was sifat. 3 pembagian tauhid ini ada dalam surah Al-Fatihah. Dan sebelum Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan pembagian ini, sebelum beliau pun ada, bahkan bermadzhab Imam Syafi'i, seperti Imam Makrizi. Kata beliau dalam kitab beliau Tajridut Tauhid, beliau membahas tentang makna surah Al-Fatihah yang terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kata beliau, kaqaulihi ta'ala iyyaka na'budu fa innahu yanfi syirkal mahabbah wal ilahiyah wa qaulihi wa iyyaka nasta'in fa innahu yanfi syirkal khalqi war rububiyah. Kata beliau, seperti firman Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah. Kata beliau, sesungguhnya ayat ini menafikan syirik mahabbah, syirik cinta maksudnya, dan syirik uluhiyah. Menafikan syirik mahabbah, syirik cinta, dan syirik uluhiyah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, maka menafikan apa? Syirik uluhiyah. Dalam artian tatkala kita beribadah kepada Allah, maka ibadah tersebut hanya ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian juga beliau mengutip firman Allah setelahnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini kata beliau menafikan syirik penciptaan dan syirik rububiyah. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengatakan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Terlebih jenis pertolongan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Jenis pertolongan yang tidak ada yang mampu makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita meminta tolong hanya kepada Allah ingin masuk surga, maka tidak boleh kita meminta tolong kepada selain Allah ingin dimasukkan ke dalam surga. Apakah boleh kita katakan misal kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, saya minta tolong kepada engkau masukkan saya ke dalam surga, boleh enggak? Tidak boleh. Karena masalah masuk ke dalam surga, dihindarkan dari siksa api neraka, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka inilah yang dikatakan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah
dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maka kata Al-Imam Al-Maqrizi yang beliau hidup di abad ke-9 sebelum munculnya Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau sudah menyatakan dan menjelaskan tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Maka jangan dikatakan bahwa istilah tersebut dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ternyata sebelum beliau pun juga ada. Bahkan ini disebutkan oleh siapa? Oleh salah satu ulama yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i yang bernama Imam Maqrizi. Kemudian ada lagi seorang ulama yang mana ulama ini hidup semasa Syekh Muhammad At-Tamimi, dan ulama ini terkenal yang bernama Imam As-San'ani. Beliau punya kitab, banyak karangan beliau, di antara yang terkenal adalah syarah dari Bulughul Maram Subulus Salam. Itu karangan siapa? Al-Imam As-San'ani, dan beliau sezaman dengan Syekh Muhammad At-Tamimi. Nah, beliau juga menulis dalam kitabnya tentang tauhid uluhiyah ini, dalam kitab beliau yang berjudul Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, yang artinya membersihkan akidah dari kotoran kekufuran. Dalam kitab beliau ini yang bernama Muhammad bin Ismail As-San'ani. Jadi beliau orang Son'ani, orang Son'an ya. Son'an kan ibu kota Yaman ya. Son'ani ya. Son'a afwan ya. Son'a adalah ibu kota Yaman. Jadi Son'ani orang Son'a. Kata beliau dalam kitab beliau tersebut, "Fahadza tathhirul i'tiqad an adranil ilhad wajaba alayya ta'lifu wa ta'ayyana alayya tarsifu lima ra'aituhu wa alimtuhu yaqinan min ittikhadil ibadil andada fil amsar wal qura wa jami'il bilad minal yaman wasyam wa misra wa najd wa tihamah wa jami'i diyaril islam wa huwa al-i'tiqad fil qubur." Kata beliau dalam kitab beliau yang bernama Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Jadi kitab ini dicetak. Sama halnya juga Tajridut Tauhidul Mufid, ini juga dicetak. Kata beliau menjelaskan tentang kesyirikan ya, menjelaskan tentang kesyirikan. Kata beliau, inilah kitab Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Wajib atas diriku untuk menulisnya dan keharusan atas diriku untuk menyusunnya. Kenapa beliau mengarang kitab ini? Dikarenakan karena apa yang telah aku lihat dan telah aku ketahui dengan yakin tentang menjadikannya hamba-hamba sebagai tandingan-tandingan bagi Allah yang terjadi di kota-kota, kampung-kampung dan seluruh negeri, entah di negeri Yaman, Syam, Mesir, Najd, Tihamah dan seluruh negeri Islam, yaitu keyakinan terhadap kuburan, kata beliau. Intinya adalah masalah kita sekarang itu sudah terjadi juga di zaman para ulama, seperti terjadi di zaman Imam Maqrizi, kemudian juga Imam As-San'ani yang semasa dengan Syekh Muhammad At-Tamimi, yang mana banyak kesyirikan itu bermuara pada permasalahan kuburan. Terlalu mengagungkan terhadap kuburan, akhirnya apa? Menyembah kepada kuburan tersebut. Nah, kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi juga merasakan hal yang sama yang terjadi di zaman atau di tempatnya Al-Imam As-San'ani dan juga Imam Al-Maqrizi, yang mana asal muasal tersebarnya kesyirikan adalah pengagungan terhadap penghuni kubur. Makanya tidak heran banyak ya di negeri-negeri Arab, entah di mana, entah di Syam, entah di Mesir, di Yaman, itu banyak kuburan ditinggikan, dibangun seperti tempat orang pengantenan ya, megah sekali ya, dan seterusnya. Banyak terjadi pengagungan terhadap kuburan. Kemudian juga yang ketiga, seorang ulama yang hidup setelah Syekh Muhammad At-Tamimi yang kita sudah ketahui namanya, dan ini banyak orang-orang kita menamakan anaknya dengan
nama beliau, yaitu Imam Asy-Syaukani. Imam Syaukani ini hidup setelah Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau juga punya kitab tentang tauhid, ya, tentang tauhid, kemudian kesyirikan, kemudian berkaitan juga dengan kuburan. Nama kitab Imam Syaukani juga adalah Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Judulnya adalah Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Artinya adalah melapangkan dada dengan haramnya meninggikan kuburan. Ini sangat jelas judul dari kitab beliau. Sama juga berkaitan dengan kesyirikan yang banyak terjadi, yaitu permasalahan kuburan. Nah, kemudian kitab beliau ini, yaitu kitab Syekh Muhammad At-Tamimi ini, kalau kita perhatikan, maka kita akan tahu siapa Syekh Muhammad At-Tamimi. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Kan banyak tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada beliau, seperti misalnya beliau dikatakan mengkafirkan banyak orang, ya, kemudian mengharamkan ini, mengharamkan itu. Maka kalau seandainya kita bersikap adil menilai seseorang, maka kita tidak menilai seseorang dari omongan orang lain. Terlebih omongan orang lain ini dari Allah sudah membenci beliau. Kalau kita ingin mengetahui orang, bagaimana ilmunya, bagaimana manhajnya, bagaimana tauhidnya, maka kita membaca atau mendengar orang ini bagaimana. Misalnya ada kitab beliau, kita baca. Misalnya ada rekaman kajian beliau, kita dengarkan, benar nggak yang dituduhkan? Maka jangan sampai kita menilai orang tidak subjektif, dalam artian kita menilai orang dari omongan orang lain. Kalau kita ingin menilai orang lain, maka lihat bukunya, baca bukunya, apakah benar beliau sebagaimana yang dituduhkan. Maka kita akan mengetahui orang secara adil dan subjektif kalau kita langsung baca kitab beliau ataupun kita mendengar kajian beliau. Ulun ulang, maka ada beberapa keistimewaan dari kitab beliau ini. Yang pertama adalah kitab ini ringkas dan padat, berisikan dalil Al-Quran dan juga hadis, kemudian diikuti oleh perkataan para ulama salafus salih. Kemudian yang kedua, kitab ini menjelaskan secara detail tentang permasalahan tauhid uluhiyah dan juga macam-macam kesyirikan. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah kitab ini menjelaskan siapa Syekh Muhammad At-Tamimi, yang mana beliau banyak dituduh macam-macam. Mungkin ketika kita dulu ya tidak mengenal sunnah, maka kita akan mendengarkan omongan-omongan orang yang isinya adalah memfitnah beliau, ya, yang memfitnah beliau. Entah beliau dituduh suka mengkafirkan orang, atau misalnya ini dan itu macam-macam, maka jawabannya tidak benar. Atau mungkin beliau dituduh orang yang tidak percaya karomah, tidak percaya wali, padahal dalam kitab beliau banyak membahas tentang wali dan karomah. Maka ini adalah sebuah kedustaan kepada beliau. Kemudian langsung kepada pembahasan yang pertama, penulis menyebutkan dengan judul Kitabut Tauhid, ya, dengan judul Kitabut Tauhid. Kita bahas makna tauhid. Judul Kitabut Tauhid sesuai dengan judulnya, maka ini menunjukkan tujuan dari penulis, yaitu dari awal sampai akhir ini berkaitan dengan tauhid. Namun secara detail tadi menyebutkan tentang apa? Tentang tauhid uluhiyah, walaupun juga dijelaskan tentang tauhid rububiyah dan asma wa sifat, namun itu tidak terlalu detail, tidak terlalu menjadi inti dan pokok. Adapun inti dan pokok dari pembahasan pertama sampai terakhir adalah tentang tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid itu secara bahasa, ya, diambil dari masdar. Ada istilah namanya masdar. Masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Jadi tauhid diambil dari fi'il wahada yuwahidu. Yang tauhid secara makna bahasa artinya adalah menjadikan satu atau mengesahkan. Contoh misalnya ada tali yang terpotong dua, lalu pian sambung. Maka secara bahasa pian mentauhidkan tali. Maksudnya apa? Menjadi satu tali tadi. Itu makna secara bahasa. Kemudian adapun secara istilah, maka yang dinamakan dengan tauhid adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Kemudian tauhid, ya. Tauhid yang maknanya adalah mengesahkan, maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam beberapa hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW penyebutan tauhid atau serapan kata dari tauhid. Seperti hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat yang alim, yang berilmu untuk berdakwah ke negeri Yaman yang bernama sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasul mengatakan, innaka sata'ti qauman ahlal kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz, sungguh engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Karena yang didatangi oleh sahabat ini adalah ahlul kitab, mereka mengerti kitab, paham tentang kitab. Maka yang diutus pun yang terbaik. Yang diutus apa? Yang terbaik. Kemudian kata Rasul, maka jika engkau mendatangi mereka, maka serulah mereka agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Daruqutni, Rasul mengatakan, falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah. Kata Rasul, maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, tadi riwayat Imam Bukhari, sekarang riwayat Imam Daruqutni, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah. Kata Rasul, maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah tauhid bukanlah lafaz yang baru, yang itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang mana Rasul pun sudah mengatakan demikian. Kemudian para sahabat pun juga sering mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan istilah atau kalimat tauhid. Seperti perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang bercerita tentang haji atau umrahnya Rasulullah SAW. Kata sahabat Jabir, fa ahalla bit tauhid labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Maka Nabi pun bertalbiyah dengan tauhid. Kata sahabat Jabir, intinya adalah lafaz tauhid itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW, bukan lafaz yang baru. Pun demikian dengan para sahabat juga mengatakan dengan kalimat tauhid. Kemudian para ulama selain beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi juga banyak mengarang dengan judul Kitabut Tauhid. Jadi ada kitab dengan judul yang sama, Kitabut Tauhid. Misal karangan Ibnu Khuzaimah, beliau ulama abad keempat. Di antara kitab beliau berjudul Kitabut Tauhid. Kemudian ada lagi karangan Ibnu Mandah yang bernama sama, Kitab At-Tauhid. Nah, ketika mendengar lafaz tauhid, Kitabut Tauhid, maka pembahasannya apa? Pasti tentang tauhid. Jadi intinya adalah sebelum beliau Syekh Muhammad At-Tamimi yang menjadikan kitab ini dengan nama Kitabut Tauhid, ulama-ulama terdahulu pun juga menjadikan kitab beliau dengan nama yang demikian, Kitabut Tauhid, Kitabut Tauhid. Entah itu karangan Ibnu Khuzaimah ataupun juga Ibnu Mandah. Kemudian Al-Imam Bukhari pun juga membawakan hadis Mu'adz bin Jabal tadi di dalam kitab sahih beliau dengan judul Kitabut Tauhid. Jadi kalau pian misalnya pernah buka sahih Bukhari, itu Imam Bukhari memberikan judul kitab beliau sahih Bukhari tadi dengan kitab, misalnya Kitabut Taharah, Kitabus Shaum, Kitabus Shalah, Kitabuz Zakah. Nah, di antara penamaan di dalam sahih beliau yang terdapat hadis Mu'adz bin Jabal tadi, beliau namakan dengan Kitabut Tauhid. Kemudian baru menyebutkan hadis sahabat Mu'adz bin Jabal tadi. Kemudian para ikhwas sekalian, tentang pembagian tauhid ini ulun-ulang kembali, memang tidak ada pembagian tauhid dengan 3 jenisnya di zaman Nabi SAW. Namun makna yang terkandung dari 3 pembagian tadi itu maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan 3 jenis tauhid ini semuanya dalilnya ada di surah
Al-Fatihah. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini ada tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Rabb diambil dari kata rububiyah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb, penguasa, pengatur yang menghidupkan, mematikan seluruh alam. Maka disinilah timbul dalil atau pembagian tauhid kepada rububiyah. Karena dalilnya ada alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian asma wa sifat ar-rahmanir rahim, yang maha rahman lagi maha rahim. Nah, biasanya ketika kita membaca Quran terjemah, ulun-ulang, terkadang ar-rahmanir rahim diterjemahkan dengan maha pengasih lagi maha penyayang. Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Fiqhul Asma was Sifat, Fiqhul Asma'il Husna, beliau menyebutkan makna yang benar dari Rahman dan Rahim. Kalau Ar-Rahman itu adalah penyayangnya Allah, maha penyayangnya Allah kepada seluruh makhluk. Itu makna Ar-Rahman, maha penyayangnya Allah kepada seluruh makhluk, kepada manusia, kepada jin, kepada binatang dan seterusnya. Kemudian Ar-Rahim, ini maha penyayangnya Allah hanya kepada orang beriman. Ar-Rahman, penyayang Allah kepada seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim, maha penyayangnya Allah hanya kepada orang beriman. Maka disinilah dalil dari tauhid asma was sifat. Kemudian tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mentauhidkan Allah tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terletak pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Tatkala kita berdoa hanya kepada Allah, tatkala kita tawakal hanya kepada Allah, tatkala kita salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari surah Al-Fatihah inilah terkumpul 3 jenis tauhid yang semuanya terdapat juga di dalamnya ada dalil-dalilnya. Kemudian kalau kita sebutkan, memang pada asalnya tauhid tidak boleh dibagi. Tauhid itu kesatuan, di dalamnya kesatuan uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Satu kesatuan. Namun ketika terjadinya kesyirikan pertama kali, kapan? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang mana mereka satu sisi beribadah kepada Allah, namun satu sisi mereka membatalkan ibadah tersebut dengan melakukan kesyirikan. Kan asal mulanya apa? Mereka melakukan kesyirikan karena apa? Berlebihan menghormati orang-orang soleh. Ada beberapa nama ya. Pada asalnya memang tidak boleh tauhid kita bagi, karena tauhid itu satu kesatuan. Tauhid itu adalah satu kesatuan, di dalamnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Namun karena orang-orang musyrikin ya, atau manusia melakukan kesyirikan pertama kali, sehingga mereka membagi tauhid kepada kesyirikan. Ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka untuk membantah mereka, mempermudah kita memahami yang mana yang iman, yang mana yang syirik, maka para ulama dalam rangka memudahkan kita membagi dengan berbagai macam pembagian. Yang terpenting dari pembagian tersebut adalah maknanya, apakah sesuai dengan dalil ataukah tidak. Ketika misalnya tauhid dibagi 23 misalnya, kita cek ternyata tidak ada pendalilannya, maka tentu pembagian ini tidak benar. Jadi yang dilihat adalah apakah pembagian tersebut ternyata ada dalilnya atau tidak. Kemudian juga pemahamannya bagaimana, maknanya bagaimana. Karena tujuan utama para ulama membagi-bagi entah masalah tauhid, kemudian tajwid dan seterusnya untuk mempermudah kita memahami agama. Kemudian para ikhwah sekalian, dulu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam sebagai seorang nabi, maka tauhid dipahami
oleh manusia ketika itu tanpa ada pembagian, karena tidak adanya praktek kesyirikan di zaman tersebut, di zaman Nabi Adam. Yang ada apa? Jenis dosa pembunuhan di zaman Nabi Adam. Tidak disebutkan, tidak diceritakan adanya kesyirikan di zaman tersebut. Maka antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh atau masa Nabi Nuh ada 10 generasi, 10 kurun, 10 masa. Yang kata sahabat Abdullah bin Abbas, di 10 masa tersebut tidak ada praktek kesyirikan sama sekali. Sehingga tatkala datangnya zaman Nabi Nuh, ya, maka kaum Nabi Nuh melakukan kesyirikan pertama kali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh bukan hanya sebagai seorang nabi, namun sebagai seorang rasul. Makanya rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Adam. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang rasul, kaumnya atau kaum Nabi Adam tidak menentang beliau. Pertentangan itu terjadi terhadap siapa? Terhadap rasul. Maka pertentangan pertama kali terjadi dari suatu kaum kepada nabinya itu adalah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa ada pertentangan? Karena kaum Nabi Nuh melakukan kesyirikan. Kemudian ketika disuruhkan mereka tidak mau. Makanya kita sering mengulang, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Maka di antara perbedaannya adalah kalau Nabi itu tidak ditentang oleh kaumnya, sedangkan Rasul ditentang oleh kaumnya. Di zaman Nabi Adam tidak ada pertentangan, namun di zaman Nabi Nuh karena mereka melakukan kesyirikan sehingga ada pertentangan. Kemudian tauhid, ya, itu para ulama banyak membagi-bagi dengan berbagai macam pembagian. Kemudian di antara pembagian tersebut adalah tauhid dibagi menjadi 3 macam. Dan ini sesuai dengan dalil terutama di surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhidullah bi af'alihi. Tauhidullah bi af'alihi. Artinya mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Artinya adalah mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang melakukannya tanpa ada campur tangan atau andil dari yang lain sama sekali. Jadi maksud dari tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid rububiyah ini berporos pada 3 perkara. Tauhid rububiyah berporos pada 3 perkara. Yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Jadi tauhid rububiyah ini berporos pada 3 perkara atau 3 macam. Yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Maka wajib kita esahkan hanya Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau seandainya kita meyakini ada selain Allah yang menciptakan makhluk, nah maka orang tadi adalah berbuat syirik dari sisi rububiyah, mengatakan bahwasanya selain Allah ada juga yang menciptakan. Kemudian poros yang kedua dari tauhid rububiyah adalah al-mulku, kepemilikan. Artinya karena hanya Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Hanya Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki itu semua. Maka kita wajib esahkan Allah bahwasanya alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan. Maka karena Allah yang menciptakan, maka isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita esahkan bahwasanya alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan bahwasanya alam semesta ini adalah milik Rasul juga, nah maka dia melakukan kesyirikan dari sisi rububiyah. Kemudian poros yang ketiga dari tauhid rububiyah adalah at-tadbir, pengaturan.
at-tadbir, pengaturan, yaitu bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Kalau seandainya kita katakan bahwa Nabi Muhammad pun juga mengatur alam semesta ini, maka orang tersebut adalah melakukan kesyirikan dari jenis tauhid ini. Karena tidak ada yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka inilah 3 poros dari tauhid rububiyah. Yang pertama adalah menciptakan, yang kedua kepemilikan, yang ketiga adalah pengaturan. Maka semua kita termasuk alam semesta diciptakan, dimiliki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian tauhid yang kedua yaitu tauhid ilahiyah atau juga disebut dengan tauhid uluhiyah atau disebut dengan tauhid ibadah. Maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Jadi kalau tauhid rububiyah kita mengesahkan perbuatan Allah, namun kalau tauhid uluhiyah kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Ketika kita sholat, maka wajib sholat tersebut hanya untuk Allah. Ketika kita bertawakal, maka kita hanya bertawakal kepada Allah. Ketika kita berdoa, maka kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kalau tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah atau mengesahkan perbuatan Allah, kalau tauhid uluhiyah adalah berkaitan dengan perbuatan hamba, yaitu kita tatkala beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan ibadah itu sangat banyak jenisnya. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, yaitu seorang hamba meyakini bahwasanya Allah yang Maha Esa dengan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna dan kesempurnaannya mutlak dari segala sisi dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah dari sisi dan nama-namanya. Meskipun perhatikan, bisa jadi nama dan sifatnya sama antara makhluk dengan Allah, tapi hakikatnya berbeda. Ada banyu kah? Batuk. Nah, jadi perhatikan, tauhid yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, yaitu seorang hamba meyakini bahwa kesempurnaan Allah yang mutlak dari segala sisi dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama, yang serupa dengan Allah dari sisi nama dan sifatnya. Walaupun, perhatikan, walaupun terkadang bisa jadi nama dan sifat makhluk itu sama dengan Allah, namun hakikatnya berbeda. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan sifat Rasul dengan sebutan Raufur Rahim. Rahim itu maha, anggaplah Rahim secara harfiah maknanya adalah sangat penyayang. Rahim sangat penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Rasul Rahim, sangat penyayang. Kan di antara nama Allah apa? Rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi di antaranya adalah Rahim. Itu kan sama dari sisi penyebutan rahim. Namun hakikatnya sama atau tidak? Tidak sama. Tentu Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya dulu kita ketika kuliah, pas ada dosen yang senang kasih nilai tinggi. Kalau ujian mudah, maka para siswa menyebut beliau dosen yang rahim, penyayang lawan siswa. Nah, kemudian kan sama-sama rahim. Allah di antara nama Allah adalah Rahim. Sama-sama rahim. Namun apakah hakikatnya sama? Maka jawabannya berbeda. Rahimnya manusia berbeda dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun bisa jadi namanya sama-sama rahim, namun hakikatnya
berbeda. Kalau nama Allah, sifatnya Allah, rahimnya Allah itu mutlak, tidak ada setelahnya, sangat sempurna, tidak ada setelahnya. Berbeda misalnya dengan manusia. Misal dia memiliki sangat sifat rahim, orang ini sangat penyayang. Namun terkadang ada sifat buruk yang dia miliki. Ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki sedikit pun sifat yang buruk ataupun aib. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah tauhid asma wa sifat, maksudnya adalah seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung, maka tidak ada sama yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi nama dan sifatnya. Meskipun terkadang ada kesamaan nama, misalnya seperti tadi Allah menyebutkan sifat Rasul Rahim, sangat penyayang. Namun hakikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda. Maka ketika kita sandarkan kepada Allah, Allah sangat penyayang, tidak ada setelahnya orang lain yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyayangnya Allah melebihi penyayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kemudian, setelah penulis itu Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan Kitabut Tauhid, kemudian beliau menyebutkan 6 dalil yang menjelaskan tentang tauhid. Dalil yang pertama, sebagaimana yang sudah kita hafal tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian, hendaklah hendaklah ayat ini kita hafali. Kemudian kita ketahui maknanya, bahwasanya Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimanapun kondisi kita, entah ketika senang, ketika susah, jangan sampai kita lupa dengan tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, ketika pian mendapatkan kesulitan, kesusahan, kesedihan, macam-macam musibah yang pian terasa itu terlalu berat, maka jangan sampai pian lupa bahwa tujuan pian adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika misalnya kita mendapatkan kesusahan, maka bagaimana caranya kita beribadah tatkala susah? Caranya bagaimana? Di antaranya adalah dengan bersabar. Maka sabar termasuk bagian dari ibadah. Kemudian ketika pian mendapatkan kesenangan, dan itulah realita hidup kita, susah senang, susah senang. Ketika mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, rezeki yang banyak dan macam-macam, maka bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah tatkala senang? Tentu dengan bersyukur. Maka hendaklah semua keadaan kita hendaklah diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita menemui kesulitan, kesedihan, kesenangan, kebahagiaan, ingatlah tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan ayat ini, maka ayat ini adalah dalil bahwa jin juga mukallaf. Apa mukallaf? Dibebani oleh syariat. Maka jin pun juga ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Maka jin juga diperintahkan agar mentauhidkan Allah, agar menjauhi kesyirikan sebagaimana manusia. Nah, karena Nabi kita Muhammad SAW pun juga diutus kepada bangsa jin. Kemudian karena jin itu termasuk mukallaf yang dibebankan beban syariat, maka mereka pun juga mendapatkan balasan dunia, balasan akhirat, kemudian pahala, kemudian dosa, dan seterusnya, dan juga bisa masuk surga, kemudian masuk neraka sebagaimana manusia. Ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jin ayat 15 dan 16. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Kata Allah, adapun bangsa jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwa mereka pun bisa
masuk ke dalam neraka ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan dosa besar dengan izin Allah. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan tersebut, agama Islam maksudnya, atau mereka beriman, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Maksudnya apa? Mereka diberikan rizki tatkala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rizki yang paling baik adalah dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana ayat tadi, selain manusia, jin pun juga dibebankan syariat. Mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan sama dengan kita, tujuan mereka hidup pun juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena jin ini juga diperintahkan sebagaimana kita ya, menjalankan syariat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghindari kesyirikan, maka jin pun juga memiliki berbagai macam aliran. Sebagaimana manusia, ada yang misalnya Syiah, ada yang Sunni, ada yang macam-macam, sama seperti manusia. Berbagai macam aliran. Ini juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Jin, surah Al-Jin ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan jin tentang diri mereka. Mereka mengatakan, wa anna minnas solihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Mereka mengatakan, dan sungguh di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami juga ada yang tidak demikian. Maksudnya apa? Kami pun ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kami pun juga ada jalan yang berbeda-beda. Ada yang Mu'tazilah, ada yang Sunni, ada yang macam-macam. Ya, sebagaimana manusia. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari seorang ulama, Al-A'mash. Kalau kada khilaf, beliau seorang tabi'in, Al-A'mash yang bernama Sulaiman bin Mahran. Jadi Ibnu Katsir meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'mash bahwa Al-A'mash pernah bertanya kepada jin. Kata Al-Imam Al-A'mash bertanya kepada jin, famar rafidatu fikum? Qala syarruna. Kata Al-Imam Al-A'mash bertanya kepada salah seorang jin, bagaimana Syekh Rafidah di antara kalian? Kemudian jin ini menjawab, paling buruk di antara kami. Sama dengan kita manusia. Maka jin pun ada yang Syiah, ada yang ini, dan ada yang liberal juga, ya, sama dengan kita manusia. Kemudian, nah tinggal pertanyaannya adalah apakah mereka sama persis syariatnya seperti kita, seperti sholat ini dan itu, wudunya apakah sama dengan kita, hajinya apakah sama dengan kita? Maka wallahu a'lam. Yang jelas secara global mereka diperintahkan untuk menjalankan syariat. Adapun jenis rinciannya maka tidak dijelaskan, ya, tidak dijelaskan oleh syariat. Apakah mereka berwudu sama seperti wudu kita? Apakah mereka berhaji sama dengan haji kita? Wallahu a'lam. Namun yang jelas secara global mereka diperintahkan untuk menjalankan syariat. Kemudian dalam ayat tadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, yang itu adalah tugas utama dari kita. Maka ibadah ini secara bahasa maknanya adalah hina dan tunduk, ya, hina dan tunduk. Kemudian secara istilah syar'i maka maknanya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al batinah wal zahirah. Jadi yang dinamakan dengan ibadah adalah suatu kata yang mencakup segala perbuatan, segala perkataan dan perbuatan, baik perkataan lahiriah maupun batiniyah, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah satu kata yang mencakup sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan dan perbuatan zahir dan batin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam Al-Qur'an berupa misalnya akhlak yang baik, maka akhlak tersebut adalah ibadah.
Sama halnya ketika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senyum misalnya, menyuruh kita untuk tidak marah, menyuruh kita untuk sabar, sholat, istighfar dan seterusnya, maka perintah tersebut adalah ibadah. Karena apa yang diperintahkan Nabi SAW itu adalah apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa fahami bahwa ibadah itu bukan hanya di dalam masjid saja. Maka sangat banyak ibadah yang kita bisa lakukan di dalam rumah, tempat kerja pian, lapangan sepak bola, bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya pian beberasih di rumah. Kenapa pian beberasih di rumah membantu bini? Maka menolong termasuk bagian dari ibadah. Misalnya pian keluar WC sebelah kiri, maka adalah ibadah menjunjung perintah Rasul. Kemudian tatkala kita di dalam WC tidak lama-lama, maka termasuk perintah Rasul adalah ibadah. Kemudian misalnya tidur baca doa, tidur diniatkan agar bisa bangun subuh, maka itu adalah ibadah. Jadi ibadah sangat banyak jenisnya, bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun, asal tahu ilmunya. Kemudian para ikhwas sekalian, inilah keuntungan dari kajian di masjid. Ulun kalau di studio azan ampihan kami. Kalau di masjid kawa dipanjangin sedikit. Jadi para ikhwas sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis tadi, bahwa di antara dalil tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sisi pendalilan penulis ayat ini yaitu bahwasanya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan utama penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah harus ditauhidkan. Dalam artian apa? Tatkala kita beribadah kepada Allah, maka ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ada demikian, ada orang yang memang dia sadar bahwasanya dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, namun dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya. Maka ini pun tidak benar. Ini bahaya orang seperti ini. Seperti ibadah doa. Dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta hajatnya kepada Allah, namun meminta hajat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka ini adalah sebuah kesyirikan. Tatkala kita sadar bahwasanya kita hidup untuk beribadah kepada Allah, namun ibadah tersebut harus ditauhidkan. Maksudnya apa? Ibadah tersebut harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya di antara tafsiran yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Tafsiran yang lain adalah liwahidun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita beribadah kepada Allah, maka ibadah tersebut harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ada sebagian orang, bahkan banyak, ketika dia beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan satu dalil. Insyaallah kita akan teruskan 5 dalil yang berikutnya tentang tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.